Saudara penjabat Bupati Maibrat Dr. Bernard Rondonu bersama Kadis Pendidikan Maibrat Cornelius Kambu Esos MSI dan Rektor Unimuda Sorong Dr. Rustamaji mengajak generasi muda menghidupkan semangat Sumpah Pemuda, mengubah ketimpangan sosial menjadi keadilan sosial. Ajakan penjabat Bupati Maibrat bersama Kepala Dinas Pendidikan Maibrat dan Rektor Unimuda Sorong disampaikan menanggapi tema Hari Sumpah Pemuda 2023 bersama Majukan Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Saya awali dari PJ Bupati Maibrat. Pak PJ Bupati, apa yang perlu dilakukan pemuda terutama generasi muda milenial untuk menghidupkan api Sumpah Pemuda di era sekarang? Bagi anak muda sekarang, penyesuaian terhadap cepatnya perkembangan dunia dengan literasi, dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah dari 4.0 merambah nanti, sekarang sudah orang bilang lagi sudah tidak 4G, 5G, 6G umpamanya, supaya apa? Mahasiswa, generasi muda itu bisa bersaing di masanya. Kita tidak mungkin kemudian jalan di tempat, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan. Apa caranya? Pertama, belajar. Yang kedua, menyesuaikan. Yang ketiga, ketika ada sesuatu, menyesuaikan dengan perubahan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Kami berharap generasi muda Maibrat ini bisa menjadi pendorong motor agar Maibrat lebih maju, bahkan bisa sama dengan daerah-daerah yang lain, di kabupaten kota yang lain yang sudah maju. Untuk apa? Tujuan akhir kita adalah kesejahteraan masyarakat meningkat. Agar semangat Sumpah Pemuda termanifestasi dalam jiwa pemuda, apa yang perlu ditunjukkan untuk menghilangkan kesan negatif Maibrat sebagai daerah yang tidak aman bagi semua orang? Sama dengan Sumpah Pemuda, kita sudah sama-sama sejak tahun 28. Satu bahasa, satu, kan semuanya, satu Maibrat. Yang kita pikirkan satu, berarti kita harus sama-sama menghargai satu dengan yang lain. Kita sebagai pemuda harus sama-sama menyadari bahwa orang semua orang Maibrat, orang semua orang NKRI. Kalau kita selalu melihat yang satu dengan yang lain tanpa dengan ada sekat-sekat, kita akan lebih baik. Tapi kalau kita mengedepankan sekat, kapan? Ya. Sejarah sudah menceritakan itu. Ya. Pengalaman negara ini sudah ada. Belajar dari sejarah. Demi kemajuan ke depan kita harus sama dengan lidi. Sapu toh kalau dia sama, kuat kumpul akan. Ya. Sebagai orang yang dewasa, apalagi generasi muda, dia sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Apalagi saya yakin mereka itu dilandasi pada Teofani, anak-anak Maibrat pasti tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau Kadis Pendidikan sendiri bagaimana menyiasati ketergantungan pemuda dengan media sosial saat ini? Mari kita bersatu. Kita harus berusaha menggunakan media-media IT sebagai sarana pemersatu bangsa. Kita menghilangi berita-berita hoax yang membuat perpecahan atau propaganda. Isu-isu sara itu harus kita hindarkan. Karena kalau saya melihat HP ini, ya, media ini bisa digunakan juga untuk kepentingan yang memudahkan proses untuk kita bisa ini, tapi ini juga akan menghambat dan memprovokasi dan mengganggu stabilitas situasi, stabilitas keamanan. Oleh sebab itu sekali lagi saya berharap bahwa pemuda mari kita bersatu dan kita gunakan media IT sebagai sarana pembelajaran yang positif, tetapi kita juga mampu bersatu untuk menghadang orang-orang yang menggunakan media untuk mempropaganda hal-hal yang sifatnya negatif. Ini juga sudah bertentangan dengan undang-undang IT. Katakan ada orang yang membuat akun-akun palsu untuk melakukan itu. Saya juga diserang, saya selaku kepala dinas ini pun juga diserang. Tapi kita menyampaikan kepada pihak berwajib dan lain, kalau boleh itu ada alat yang dilakukan
ini sehingga orang yang menggunakan mengontrol ya. akun-akun yang itu harus ada legalitas formalnya, ada pertanggungjawabannya, karena akun itu akan bisa dampaknya positif atau dampaknya negatif. Saya melihat ada aspek itu, sehingga pemuda itu harus kita bersatu. Karena dengan adanya kita bersatu saja, saya pikir orang lain akan menakuti kita, bangsa Indonesia. Untuk Pak Rektor, bagaimana dengan tanggung jawab kampus memotivasi pemuda agar bisa memperankan diri sebagai pewaris masa depan yang bisa dibanggakan? Mulai dari Sumpah Pemuda itu, sumpah itu sebuah komitmen. Pemuda itu identik dengan semangat juang. Pemuda itu identik dengan tanpa mengeluh. Pemuda itu identik dengan optimisme. Ini pemuda ini. Pemuda identik dengan sebuah kekuatan. Pemuda identik dengan masa depan. Pemuda juga identik dengan kita berpikir orientasinya, orientasi ke depan, tidak orientasi ke belakang. Jadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang pada saat itu kumpul ya, dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Hari ini kita jangan berpikir itu lagi, berarti tidak ada perkembangan. Hari ini Sumpah Pemuda kita dijadikan modal dasar semangat juang pemuda yang begitu hebat sehingga mendunia, Pak Poli. Tadi Pak Poli sudah sampaikan seperti kampus ini. Ya, kampus ini datang dari berbagai negara, kuliah di sini. Itu adalah manifestasi, adalah pembuktian Sumpah Pemuda tahun 2008 yang hari ini kita bumikan secara mendunia. Tadi acara Bung Poli sudah melihat sendiri, ada yang dari PNJ, ada yang dari ASMA, dari mana-mana datang di Muda dalam rangka belajar untuk membangun daerahnya. Ini antara lain bukti Sumpah Pemuda. Kita harus bumikan, bahkan kita bumikan ke seluruh dunia. Dengan cara menghindari intoleransi, kita pahamkan semua mahasiswa, pahamkan seluruh sivitas bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Perbedaan itu kita tidak minta. Saya tidak minta dijadikan orang Jawa, saya juga tidak minta waktu lahir dijadikan orang Islam. Ini sebuah keniscayaan, hak prerogatif dari Tuhan. Ya, sekarang kita isi dengan apa? Toleransi, kita isi dengan saling menguatkan, kita isi dengan saling memahami, kita isi dengan saling menebar kebaikan. Terima kasih PJ Bupati Maibrat dan Kadis Pendidikan Maibrat serta Rektor Unimuda Sorong sudah berbagi di CWM News. Terima kasih Poli. Terima kasih.